Halo Sobat Tani, teman-teman semua. Hari ini saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan pemangkasan pada tanaman kopi robusta. Sebelumnya, ini adalah pertanaman kopi robusta poliklonal. Di sini usia tanaman sudah 2 tahun, sudah mulai berproduksi ya untuk buah pertama kali. Bisa dilihat di sini nanti sudah berbuah ya, lumayan saja sih, kalau sekitar 2 on sudah ada hasilnya ya. Nanti kita coba taksasi saja. Di sini terdapat 3 klon ya yang kita coba kembangkan di kebun ini, yakni klon BP534, BP939 dan SA203, di mana semua klon ini sudah dirilis sejak 2002 lalu ya secara nasional, jadi klon unggul nasional kopi robusta. Nah, hari ini kita akan coba peragakan bagaimana melakukan pemangkasan pada tanaman kopi ini. Hal-hal bagian-bagian mana yang perlu dipangkas nanti coba akan saya peragakan. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai tuntas ya. Teman-teman, kita praktekkan bagaimana cara melakukan pemangkasan tunas cacing pada percabangan produksi kopi robusta ini. Nah, ini tunas cacing yang perlu kita buang karena dia bersifat mengganggu, terutama pada cabang produksi yang memang sedang berproduksi seperti ini. Jadi ini kita buang. Kalau dia masih kecil cukup pakai tangan saja seperti ini. Tapi kalau dia sudah besar jangan pakai tangan teman-teman, kita harus pakai gunting karena dia akan merusak cabang produksi kalau kita paksa. Jadi kita harus pangkas dengan gunting seperti ini. Nah, di sini terlihat banyak ya tunas cacing. Dia tumbuh terutama pada musim penghujan ya. Dia terangsang untuk tumbuh karena pada fase vegetatif. Jadi kita harus rajin membuang. Bayangkan pembuangan ini bisa kita lakukan paling tidak berkala ya, setiap 2 bulan. Jadi kita rajin ke kebun membawa alat gunting untuk melakukan pemangkasan. Tunas cacing ini apabila kita biarkan, dia hanya akan memanjang tapi dia tidak akan menghasilkan buah yang maksimal. Jadi kalaupun ada buahnya hanya sedikit ya, 1-2 biji atau 1-2 brompol yang juga tidak penuh. Jadi sebaiknya kita buang saja supaya pertumbuhan cabang produksi utama dia lebih baik, tidak terganggu. Oke, seperti itu teman-teman semua. Ada lagi yang perlu kita buang, yakni tunas air ya. Tunas air biasa tumbuh di semua di sepanjang batang utama ini atau batang pokok seperti ini. Ini masih kecil ya tunas air. Jadi ini ada tunas air tapi dia masih kecil. Nah, ini juga perlu kita lakukan pemangkasan setiap 2 bulan sekali. Oke teman-teman, ini tunas air ya, masih kecil ya. Ini tunas air yang saya bilang tadi. Selain tunas cacing yang tumbuh di cabang buah atau cabang produksi, ada tunas air yang tumbuh di batang utama atau batang pokok atau disebut juga cabang ortotrop. Nah, tunas air ini juga sebetulnya adalah cabang ortotrop muda, tapi karena pertumbuhannya ada di sini maka dia mengganggu, dan ini perlu kita buang secara berkala.
demikianlah peragaan bagaimana cara melakukan pemangkasan pada tanaman kopi robusta, terutama pemangkasan tunas air dan tunas cacing pada kopi robusta. Oh ya teman-teman, ini tanaman kopi robusta asalnya stek berakar ya. Dulu pernah ada yang nanya di konten sebelumnya. Coba perlihatkan tanaman kopi robusta asal stek berakar yang sudah produktif. Nah, ini yang sudah kita tanam 2 tahun yang lalu ya, tepatnya di Desember 2020. Sekarang sudah menampakkan hasilnya, sudah mulai berproduksi. Walaupun produksinya belum maksimal, karena maksimalnya nanti untuk tahun 2024 depan ya, tahun depan baru dia disebut dengan produksi maksimal pada saat usianya sudah 3 tahun atau kita kenal dengan kopi nganggu. Oke, bisa dilihat di sini seperti ini klon BP 939 ini yang sudah kita pangkas tadi. Hasilnya sudah cukup lumayan. Kalau kita taksasikan ini kira-kira sudah dapat lah, kalau 2 on sampai 2,5 on sudah dapat. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.